Bismillah. Tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtanihi fardhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah sepantasnya mungkin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat. Kenapa? Karena kalau ini bukan anugerah dari Allah, bukan rahmat dari Allah, bukan hidayah dari Allah, tentunya kita tidak mungkin ditakdir oleh Allah bisa duduk di majelis ilmu yang insyaallah penuh barokah ini, amin. Lebih-lebih khususnya bagi saya pribadi, karena mungkin kurang lebih 2 bulan, artinya vakum dari kajian seperti ini. Ya, kenapa? Karena oleh Allah mungkin ditakdir kemarin diberikan satu musibah penyakit yang akhirnya tidak bisa untuk mengisi kajian seperti pagi hari ini setiap Jumat. Artinya apa? Kita kadang lupa kalau nikmat sehat itu sangat mahal. Jadi kita sudah sepantasnya bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kita diberikan nikmat sehat ini seperti yang disampaikan oleh almarhum Sufyan Miftahul Arifin, sehat kita juga bersamaan dengan manfaat. Artinya sehat kita ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga salatan yattasilu biha ruhul musalli, salawat beserta salam semoga terus kita lantunkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebab beliaulah kita tahu bahwasanya innad dina 'indallahil Islam, bahwasanya agama Islam ini dari siapa? Memang akarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, melanjutkan kajian kita, yakni kitab Bidayatul Hidayah. Kitab ini dikarang oleh ulama Indonesia, yakni Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Artinya Imam Nawawi ini asalnya dari Banten. Banten itu di mana? Jawa Barat ya. Jawa Barat, Banten. Jadi beliau punya kitab namanya Bidayatul Hidayah. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah beliau bilang begini. Fa'lam, ini kita lanjutkan ya. Fa'lam anna bidayataha ay al-hidayah zahiratut taqwa wa nihayatuha batinatut taqwa. Jadi kata beliau, ketahuilah bahwasanya hidayah itu artinya apa? Petunjuk dari Allah itu ada awalnya. Nah, awalnya itu apa? Yaitu adalah zahiratut taqwa. Yakni bentuk takwa yang zahir, bentuk takwa yang kelihatan, yang nampak. Dan nanti ujungnya, puncaknya adalah itu adalah batinatut taqwa, takwa yang tidak terlihat. Artinya apa? Urusan batin, urusan hati.
Seperti banyak yang disampaikan, apalagi di khutbah-khutbah Jumat. Mari kita selalu tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak disampaikan, apalagi di setiap khutbah Jumat, yaitu kita diperintah untuk meningkatkan selalu takwa kita kepada Allah. Tapi ini mungkin terlalu terlalu umum. Artinya apa? Kita tidak tahu kadang bagaimana cara kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Kadang kita bingung. Apa cuman bentuknya hanya sholat saja, Ustaz? Memang betul. Bentuknya berupa sholat. Contoh di Al-Baqarah itu seperti yang sering kita baca, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa ini seperti apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, artinya orang takwa itu adalah seperti apa cirinya? Orang yang percaya terhadap perkara yang gaib, perkara yang tidak kelihatan. Contohnya apa? Seperti adanya nanti hari kiamat, seperti adanya nanti ada malaikat yang mencatat amal buruk kita dan amal baik kita setiap hari. Itu cirinya satu. Dan juga yuqimunas shalah, dan orang-orang yang mendirikan sholat. Ya. Ini tidak perlu saya jelaskan panjang. Kenapa? Karena kita sudah tahu berapa kali kewajiban kita untuk sholat setiap hari. Ada 5. Ya, kalau pengen nambah, ya ini perkara sunnah. Artinya perkara sunnah. Karena kata beliau juga, fal fardu ra'sul mal. Jadi sholat fardu itu, sholat yang wajib subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu adalah ra'sul mal. Artinya apa? Itu modal pokok. Modal. Kalau orang jualan itu harus ada modalnya, kan begitu. Sama kita juga beriman, bertakwa kepada Allah, itu modalnya adalah sholat 5 waktu. Nah, baru kalau kita jualan tentunya kan kita pengen untung. Nah, makanya dilanjutkan, wa huwa aslu tijar wa bihi tahsulun najah wan naflu huwa ar-ribhu. Begini. Jadi kalau urusan perkara sunnah itu adalah bentuk keuntungan. Jadi kalau kita misal sholat subuh, sebelum sholat subuh kita sholat dulu yang namanya sholat qobliyah subuh atau sholat fajar. Ini bentuknya kan sunnah. Jadi apa? Ini bentuk untung. Nah, kalau dalam jual beli itu bentuk untung. Sebelum kita sholat duhur, ada namanya sholat qobliyah duhur. Setelah duhur kita tambahi lagi sholat ba'diyah duhur. Terus seperti itu. Artinya apa? Kita punya modal pokok, harus dikerjakan dulu yang 5. Nah, tapi yang menarik dalam pembahasan takwa itu bukan hanya bentuk sholat saja, yang sudah disampaikan banyak oleh para asatidz. Tapi yang sering kita lupa di pembahasan takwa itu adalah ada di surat Ali Imran, ya, 133 sampai 134. Bagaimana kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Nah, jadi kata Allah, ayo bergegas, ayo tulian. Nah, begitu kalau diperintah pakai bahasa Madura, ayo tulian. Kemana? Ila maghfiratin. Artinya kemana? Kita menuju ke ampunannya Allah. Satu. Dan yang kedua, kita diperintah untuk kemana? Wa jannatin. Kita diperintah untuk masuk surga. Dan surga ini luasnya kata Allah seluas langit dan bumi. Ya, surga ini disiapkan bagi siapa? Uiddat lil muttaqin. Disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, tapi menariknya di sini adalah orang yang bertakwa itu bukan hanya orang yang hanya mendirikan sholat 5 waktu saja. Siapa orang yang bertakwa di sini? Maksudnya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang mensedekahkan hartanya dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Ini satu. Dilanjutkan lagi, wal kaziminal ghaib, dan orang yang bisa mampu menahan amarah. Kedua, dan wal afina anin nas, dan orang-orang yang bisa memaafkan orang lain. Endingnya bagaimana? Wallahu yuhibbul
sini Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, artinya di sini menariknya bagaimana? Karena bentuk takwa itu ternyata bukan hanya bentuk yang berupa ritual saja, bukan hanya bentuk ibadah saja seperti sholat, puasa, zakat atau semacamnya. Tapi ada bentuk yang memang kelihatannya ini bukan bentuk ibadah. Tapi oleh Allah dikatakan ini adalah cirinya orang yang bertakwa. Kita bahas satu-satu. Siapa yang pertama? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Tadi satu adalah orang yang menginfakkan, mensedekahkan hartanya baik dalam keadaan susah atau dalam keadaan lapang. Artinya kan kita sering beralasan tuh, saya kakak saya melarat Ustaz, mau boleh saya kesedekah kan begitu. Artinya apa? Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita harus berlatih. Bahwasanya orang sedekah itu udah harus dari harta yang banyak, enggak. Tapi dari rezeki yang kita dapatkan itu sekalipun sedikit tetap kita harus sisihkan, kan begitu. Contoh ini ada cerita, ada namanya ulama itu Imam Hasan Al Basri. Imam Hasan Al Basri ini sezaman dengan yang Ibnu Sirin. Imam Hasan Al Basri ini orang ahli fikih. Kalau Ibnu Sirin ahli ta'wil mimpi. Jadi suatu ketika Imam Hasan Al Basri ini kan punya asisten, punya haddam istilahnya ya. Kalau sekarang tuh haddam kan begitu. Jadi memang dari dulu kalau ulama itu biasanya ada asistennya. Jadi Imam Hasan Al Basri ini punya asisten. Suatu ketika ya, ini dalamnya Imam Hasan Al Basri itu diketuk, tok tok tok. Nah, ditok-tok oleh orang, ditanya, siapa itu? Kata Imam Hasan Al Basri. Dibuka pintunya, ternyata seorang pengemis, dibuka oleh asistennya. Laporan asistennya. Imam, di luar itu ada orang pengemis. Coba tanyakan, dia mau minta apa? Begitu. Ditanyakan, datang ke sini mau minta apa? Ya minta seadanya. Minta seadanya, dengan apa? Begitu. Jadi Imam Hasan Al Basri ini menariknya dari kisah ini adalah beliau itu setiap hari selalu punya stok 10 telur. Stoknya tiap hari itu ada 10 telur. Jadi kata yang Hasan kepada asistennya, ya sudah kasihkan telur yang kita punya. Pada asistennya bilang, kasihkan telur yang kita punya. Tidak nyebutin berapa jumlahnya. Jadi yang Hasan ini tidak nyebutkan berapa telurnya. Ternyata sama asistennya dikasih 9. Ya, dikasih 9 kan banyak ya. Banyak, cuman disisakan satu. Kenapa? Khawatir nanti gurunya butuh. Dikasih 9. Ya, setelah itu sudah pergi, pengemisnya pergi. Dan tidak lama, ini menariknya. Tidak lama itu kemudian ada orang lagi, ditok-tok lagi pintunya Imam Hasan Al Basri. Tok-tok, Assalamualaikum. Ternyata orang ini ya, bawa, ya anehnya adalah bawa telur 90 biji. Bawa telur 90 biji, mau dikasihkan ke Imam Hasan Al Basri. Ya. Lah setelah disampaikan ke Imam Hasan oleh asistennya, ya Maulana itu kalau bahasa Arab itu, wahai tuanku, di luar ada orang bawa 90 telur, mau dikasihkan jenengan katanya. Sama Imam Hasan dimarahin asistennya ini. Loh kok 90? Harusnya kan 100. Loh kok bisa begitu Imam? Iya, kita kan punya telur 10. Kenapa kok yang datang cuma 90? Iya, tadi saya kasih cuma 9 telur yang kita punya. Kita sedekahkan hari ini cuma 9 telur. Nah, ini kan kamu berarti menahan apa yang harusnya kita berikan kepada orang lain. Ya, artinya jadi sedekah yang cuma 9 telur tadi langsung dibalas 90 telur oleh orang. Jadi menunjukkan bahwanya di sini Imam Hasan itu tahu rumusnya. Tahu rumus yang ada di surat Al-An'am ya. Ada rumusnya urusan sedekah ini. Jadi kata Allah, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Jadi kalau orang berbuat baik satu kali, itu maka akan dibalas 10 kali lipat. Ini rumusnya. Jadi Imam Hasan sangat percaya ini, bahwasanya ada rumus satu kebaikan itu akan dibalas 10.
Ya. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Kalau urusan keburukan ini tidak akan dibalas kecuali sesamanya. Artinya kalau satu keburukan tetap akan ditulis kebalik satu keburukan juga nanti. Beda dengan kebaikan. Kalau satu kebaikan 10 balasannya. Kalau perkara yang buruk enggak. Fala yujza illa mislaha. Tidak akan dibalas kecuali dengan yang sesamanya. Artinya satu keburukan nantinya juga akan dibalas dengan satu keburukan juga. Ini konsep bersedekah dalam keadaan sarra iwat dorro. Seharusnya kita yang orang beriman ini, kalau mau dikategorikan orang yang bertakwa, ini kita tiru. Ya. Kalau tidak mampu, masa kita punya telur 10 bagi sangat. Enggak ya, artinya harus paham konsep ini. Kita harus paham rumus yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kalau kita berbuat baik, kita ngasih satu, maka nanti balasannya pastinya akan dibalas 10. Ini harus dilatih. Itu satu. Kalau dalam urusan sedekah dalam keadaan lapang tidak ada masalah. Artinya apa? Kita berlebih kan begitu. Artinya ada kemampuan yang lebih yang diberikan oleh Allah. Jadi tidak ada masalah. Yang repot itu ketika dalam keadaan sempit kan begitu. Kita harus dilatih untuk termasuk kategori orang-orang yang bertakwa. Itu satu. Yang kedua adalah wal kadziminal ghaidha. Cirinya yang kedua adalah orang yang bisa menahan amarah. Orang yang bisa menahan emosi kan begitu. Cirinya orang bertakwa itu orangnya bisa menahan emosi. Ya. Kenapa? Karena kita sering kalau seandainya ada orang yang menjelekkan kita, kalau ada orang yang memarahin kita, atau orang yang tidak berbuat baik kepada kita, itu kadang kita kan pengennya untuk membalas, kan begitu. Manusiawi, Ustaz. Kan begitu. Namanya orang berbuat jelek, kita harus balas jelek seharusnya, kan begitu. Lah, ini diajarkan bagaimana kalau ada orang yang berbuat jelek kepada kita, ini seharusnya ada dua keuntungan. Ada dua keuntungan yang harusnya kita dapatkan. Satu, keuntungan yang pertama adalah kita tahu bahwasanya kita itu manusia. Artinya apa? Kita tahu bahwasanya kita itu hamba yang lemah. Ya. Kalau yang tidak punya aib, tidak punya cacat, tidak punya keburukan sama sekali itu cuma malaikat. Benar enggak? Karena kita manusia itu pastinya ada jeleknya, begitu. Karena kita ada nafsunya, ada nafsunya juga. Beda dengan setan, setan nafsu to, kan begitu. Tidak ada to atau aja sama sekali. Manusia ini yang di tengah-tengah, di tengah antara malaikat dan di tengah antara setan. Kalau malaikat tidak ada nafsunya, to atau diperintah sujud akan terus sujud sampai nanti hari kiamat. Diperintah sama Allah sujud terus. Sujud tak kira jaga. Kalau setan, wes ini nafsu to, keburukan to yang ada. Manusia ini kita ada di tengah. Kita juga kadang taat, kita juga kadang bisa berbuat maksiat buruk. Satu keuntungannya ketika ada orang yang menjelekkan kita adalah kita tahu, harusnya kita sadar bahwasanya kita manusia. Ya, artinya apa? Kita tidak lepas dari yang namanya keburukan. Makanya ketika ada orang yang menjelekkan kita, itu harusnya kita introspeksi diri. Oh iya, ternyata saya salah. Nah, ini artinya untuk muhasabah diri, untuk kita berbuat lebih baik lagi ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, keuntungannya apa? Kalau ada orang menjelekkan kita atau gibah tentang kita, itu satu, ketika bentuknya yang diomongin adalah benar, maka orang itu sudah masuk gibah. Ya, artinya kategori gibah. Gibah itu kan sesuatu yang diomongkan kepada orang lain, tapi tidak enak kalau didengar. Itu kalau benar. Kalau yang diomongin salah, ternyata tidak begitu faktanya, jatuhnya fitnah, bukan gibah. Ya, artinya apa? Kalau ada orang ngomongin kita tidak marah, kita tidak emosi, kita menahan amarah kita, itu urusan kita dengan orang tersebut itu sudah dibebaskan dari Allah. Sudah diputus oleh Allah. Tapi orang yang menjelekkan kita itu tidak akan putus sampai dia minta maaf kepada kita. Dan terus, ini kalau terus berbuat buruk seperti ngomongin kita di belakang, begitu ya.
kita dirasani oleh orang, itu kita termasuk orang yang dapat pahala gratis. Pahala gratis. Kenapa? Karena dijelaskan ada nanti di hari kiamat itu orang yang rugi. Di hari kiamat itu nanti ada orang yang rugi. Siapa orang yang rugi ini? Orang yang rugi itu adalah orang yang di dunia selama hidupnya dia itu beribadah. Dia itu sholat, dia itu ngaji, dia itu puasa, zakat, semuanya dilakukan. Ya, dia sedekah, dia sholawat, semuanya. Artinya bentuk ibadah dikerjakan. Tapi ketika nanti di hari kiamat, dia tidak bawa apapun. Ya, tidak bawa pahala dari amal-amalnya. Kenapa? Karena dia selalu berbuat buruk kepada orang lain. Ya, dia selalu ngomongin orang, dia selalu memfitnah orang, begitu. Jadi ibadahnya, bentuk sholatnya semua tidak diterima. Artinya apa? Ditransfer ke orang yang dia omongin tadi. Dan keburukannya diambil semua oleh dia. Dan begitu, artinya ini termasuk orang yang rugi ketika di hari kiamat. Jadi kita mencoba, kalau ada orang yang ngomongin kita, itu kita coba memaafkan orang tersebut, menahan amarah, menahan emosi. Karena ini termasuk salah satu dari cirinya orang yang bertakwa. Itu kedua. Dan ciri yang ketiga adalah wal afina 'anil nas. Yaitu adalah memaafkan orang lain. Ya, memaafkan orang lain. Jadi sambungannya dengan yang sebelumnya adalah menahan emosi, lalu setelah itu dimaafkan. Apa untungnya? Kan begitu kan ya? Apa untungnya dari memaafkan ini? Satu, ya kita itu diberikan jaminan oleh Allah. Diberikan jaminan oleh Allah. Kalau orang yang bisa memaafkan orang lain, itu nanti akan disediakan surga yang lebih luas daripada langit dan bumi. Ya, ada. Itu tadi. Ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan memaafkan orang lain, ini ada cerita yang menarik. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salah satu imam dari 4 mazhab dan imam yang paling banyak. Ya, kita kan Imam Syafi'i. Kalau urusan fikih ya, salatnya kita seperti yang diajarkan oleh Imam Syafi'i ajarannya. Imam Syafi'i itu pernah didatangi orang. Ya Imam, katanya orang ini, ya Imam, ada orang itu selalu ngomongin sampean, menjelekkan sampean. Kalau di depan sampean itu enggak, dia itu selalu taat, selalu hormat, selalu tunduk, kan begitu. Disebutkan ini orangnya. Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah. Alhamdulillah, bukannya ngamuk tapi malah bilang alhamdulillah. Berarti saya itu masih diberikan wibawa oleh Allah. Diberikan wibawa. Maksudnya wibawa bagaimana? Wibawa oleh Allah. Artinya apa? Dia itu kalau di depan saya tidak berani ngomongin keburukan saya. Tidak berani ngomongin kejelekan saya. Tapi ngomonginnya di belakang. Artinya apa? Ini bentuk dari pemberian Allah, kata Imam Syafi'i. Artinya orang yang selalu membicarakan keburukan orang lain itu kan begini. Itu tidak berani ngomongin di depan orangnya langsung. Artinya apa? Oleh Allah ini dijaga wibawa dari Imam Syafi'i. Jadi kalau kita termasuk ya, ini dari tiga tadi, satu orang yang selalu bersedekah dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan lapang. Satu. Yang kedua, siapa? Orang yang bisa menahan emosi. Yang ketiga, dan orang yang bisa memaafkan orang lain. Ini termasuk dari kategori orang-orang yang bertakwa. Jadi bentuk takwa, saya ulangi, itu bukan hanya bentuk ibadah saja. Kadang bentuknya adalah tidak kelihatan, karena ini adalah urusan hati. Bukan bentuknya hanya berupa gerakan sholat, enggak. Tapi ini adalah bentuk urusan hati. Bagaimana kita memaafkan orang lain, bagaimana kita menahan emosi ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita. Kadang seperti yang disampaikan, asa an takrahu syai'an
wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Ini. Jadi asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi terkadang apa yang kita tidak suka itu malah seharusnya adalah suatu kebaikan bagi kita. Sedangkan kita tidak suka, ya, tidak suka ada orang ngomongin kita, ada orang ngefitnah kita, itu kan tidak suka. Padahal itu bisa saja khairun lakum, bahwasanya itu bisa saja bentuk kebaikan bagi kita. Tapi kita tidak sadar, tidak sadar. Artinya apa? Kita dapat pahala gratis satu itu. Yang kedua kita bisa mengkoreksi diri. Banyak. Dan juga terkadang wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Terkadang kita suka pada sesuatu tapi ternyata itu adalah buruk bagi kita. Kita suka dihormat oleh orang lain, kita suka disanjung, dipuji oleh orang lain. Tetapi asalnya itu adalah keburukan bagi kita. Kenapa? Karena misal oleh orang kita dipuji, cek cakeng ya, cek lampen ya, dermawan sekali orang ini. Dan kita banggakan. Padahal ini adalah bentuk keburukan. Khawatir nanti kita lalai. Kita nanti malah jadi riya atau apapun itu. Ya. Jadi bisa saja sesuatu yang kita sukai itu malah adalah keburukan bagi kita. Ya logikanya adalah lanjutannya, ayat lanjutnya, yaitu wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Jadi Allah itu yang maha mengetahui dan kita semua itu tidak tahu terhadap apa yang Allah tahu. Artinya apa? Pengetahuan kita itu terbatas. Tidak semuanya kita bisa tahu. Ya PR-nya adalah kita itu mau terus untuk belajar. Semoga oleh Allah kita diteruskan hati kita untuk tetap mau belajar dan menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan ulama-ulama yang lain kepada hati kita. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan diberikan takwa yang terus meningkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau dibahas? Yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau dibahas, monggo kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan doa ba'da ta'allum, doa setelah belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.